Kembali di Ainis Malam, pemirsa. Usai viral terkait curhatan Ustaz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir, padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat, termasuk milik Ustaz Dasat Latif. Hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih. Informasi selanjutnya, KPK meningkatkan dugaan korupsi kuota jemaah haji tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Selain itu, KPK juga akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, termasuk tengah membidik aktor utama dari perkara ini. Bergerak cepat, hanya berselang 2 hari KPK langsung meningkatkan kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan peningkatan status perkara ini, artinya KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, walaupun belum menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun KPK akan kembali memanggil Yakut Khalil Qomas. Kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Selain berencana memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi itu, KPK juga telah mengincar sang aktor utama sebagai pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini? Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023, kala itu Indonesia mendapatkan jatah 2.000 kuota haji. Seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya, pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus ada permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan ini diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Seorang buruh jahit bernama Ismanto dan istrinya Ulfa menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,8 miliar rupiah yang terkena pajak. Sementara menanggapi hal ini, Kepala KPP Pratama Pekalongan Subandi membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Pajak dengan nominal sekitar 2,8 M. Nah, terus gimana reaksi jenengan saat itu? Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka?
protes ya. Ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya. Kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar nggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi dari dua masing-masing. Kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menduga ada yang melindungi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Pasalnya, relawan Jokowi tersebut tak kunjung dieksekusi meskipun kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla sudah vonis berkekuatan hukum tetap. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla pada 2019. Meski demikian, Sylvester tidak juga dieksekusi kejaksaan. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengaku heran. Saya menemukan data dia terpidana. Benar Pak ya, terpidana. Ya, tertanggal 20 Mei tahun 2019. Terpidana dengan perkara pidana nomor 287. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu, musuhnya adalah negara, bukan orang. Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kalla. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh. Oleh sebab itu, di dalam pidana itu kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi. Harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya agak heran, divonis tahun 2019 itu. Iya, 2019 Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Sebelum jadi Menko. Kok sekarang baru muncul bahwa belum dieksekusi? Ada apa nih kejaksaan? Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun secara teknis, eksekusi terhadap Sylvester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan.
Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Sementara itu, Sylvester menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya, ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Berarti dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya, baru narasi kan. Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga Yusuf Kalla ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta 2017 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan tidak sahnya penghentian penuntutan Sylvester Matutina terkait perkara pencemaran nama baik Yusuf Kalla. Hal itu dilakukan karena Sylvester yang juga relawan Jokowi itu tak kunjung dipenjara oleh kejaksaan. Mendaftarkan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku termohon. Pra-peradilan ini kami ajukan dengan substansi terkait tidak sahnya penghentian penuntutan terhadap terdakwa yaitu Sylvester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Bapak Yusuf Kalla. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum juga melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut dalam bentuk melakukan penahanan terhadap Sylvester Matutina. Ini kan proses